Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mapel TPMM yang pertama, KIKD pertama itu memecahkan masalah matematis ya. KD pertama di sini kita akan menjelaskan tentang definisi algoritma. Yang pertama itu algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Nah, untuk algoritma itu dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Untuk algoritma juga eh, langkah-langkah logis atau penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Di sini untuk kata logis itu merupakan kata kunci dalam algoritma. Untuk algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Di sini sudah. Nah, kita bahas tentang bahasa pemrograman. Untuk melaksanakan suatu algoritma diperlukan suatu bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman yang kita akan pelajari untuk Pascal tidak mungkin ya. Kita cukup belajar tentang C++ ya. Nah, di sini kita memahami juga harus memahami bahasa Pascal, C++, bahasa C atau bahasa C++, BASIC dan lain-lain. Ada notasi algoritma dapat diterjemahkan dalam bahasa pemrograman apapun. Dengan kata lain, notasi algoritma itu bersifat independen. Nah, untuk algoritma dalam bahasa natural atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa manusia lainnya. Untuk ini ya, bahasa algoritma juga sering ini ya membingungkan atau ambigus ya, sering membingungkan untuk menggunakan flowchart atau diagram alir. Itu sebenarnya bagus ya secara visual, akan tetapi repot kalau algoritmanya terlalu panjang. Nah, untuk menggunakan bahasa pseudocode adalah bahasa pemrograman namun sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman. Ini bahasa yang lumayan agak sulit. Lanjut, untuk flowchart adalah suatu representasi secara diagram yang mengilustrasikan urutan dari operasi yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil. Dengan kata lain, flowchart itu membantu kita untuk mengerti dan melihat bentuk algoritma dengan menampilkan algoritma dalam simbol-simbol gambar. Jadi setiap simbol gambar pada flowchart itu mempunyai makna ya atau arti ya itu. Lanjut. Nah, ini simbol dari flowchart ya. Di antaranya ada start ya. Jadi setiap membuat flowchart itu harus diawali gambar seperti ini dan diakhiri juga gambar seperti ini. Ini flowchart. Ada gambar kotak persegi panjang seperti ini, itu berarti proses ya. Ini proses diagram ya, gambar kotak seperti ini. Ada gambar jajar genjang kayak gini ya. Itu input atau output. Jadi ini digunakan untuk mengisi input atau output ya, keluaran atau hasil ya. Ada di sini ada bentuk kayak gini ya, belah ketupat ya, kayak ketupat ya bentuknya. Ini namanya percabangan. Dan di sini ada lingkaran ya. Ada ini artinya koneksi dua bagian flowchart. Untuk ini ya anak panah ya, garis alir yaitu mengikuti alir. Dan lanjut, dalam menggambar flowchart itu digunakan simbol tertentu seperti di atas tadi. Nah, untuk misal kita ingin mencari jumlah dari dua buah bilangan, maka flowchartnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya tadi diawali dari sini ya, bentuk seperti ini itu start ya, dan diakhiri juga sama bentuknya kayak gini. End ya, diawali dan diakhiri. Ada yang pertama itu ada bentuk kayak gini tadi, persegi persegi. Ini gambar kayak seperti jajar genjang ya. Di sini ada contoh, ini tadi namanya input. Bentuk kayak gini itu namanya input atau output ya. Inputnya sama, inputnya A dan B ya. Misal inputnya A dan B,
Misal A ini itu 1 ditambah B itu 2, maka proses. Nah, nih kotak ya, kayak kotak ini itu proses. Nah, proses akan menampilkan. Nah, ini C ini jajarnya ini tampilkan C diproses dulu atau 1 tambah 2 ya, tadi A itu 1, B-nya itu 2, misal setelah proses akan menampilkan C. C-nya berapa, berarti berapa? 3. Ya, hasil dari penjumlahan ini. Maka setelah 3 dianggap jawaban valid ya, selesai. Maka N ya, selesai ya, sesuai dengan yang ditampilkan jawabannya benar. Nah, flowchart contoh lain, misalkan kita ingin mengetahui apakah sebuah bilangan ganjil atau genap. Nah, ini sama ya. Diawali start ya, ini terus ini masukkan ya A ya. Terus dibagi 2 ya, sesuatu itu di sini nanti ya, apakah sisa hasil bagi. Ini tadi belah ketupat itu artinya percabangan ya. Jadi ini start, ini input ya, bisa input, bisa output ya. Ini proses bagi A dengan 2. Jadi nanti inputnya berapa, misal di sini inputnya 2 atau apa ya, itu dibagi dengan 2. Apakah sisa hasil bagi sama dengan 0, berarti sesuatu yang dibagi hasilnya 0 ya. Bisa masuk ke, kalau bisa dibagi ya berarti kita masuk ke genap hasilnya. Kalau udah bisa dibagi berarti di sini ya masuknya ke ganjil ya. Terus di sini N ya. Oke, lanjut untuk berikutnya ada bahasa pseudocode adalah urutan baris algoritma seperti kode pemrograman dan tidak memiliki sintak yang baku. Ya, jadi ini tidak mempunyai sintak yang baku. Untuk lebih umumnya digunakan oleh programmer yang berpengalaman. Jadi ini untuk orang-orang yang suka dengan bahasa pemrogramannya ya, terutama yang sudah pengalaman. Flowchart lebih mudah dimengerti oleh programmer pemula. Ya, jadi nanti kita belajar flowchart karena kita pemula ya. Untuk kalian itu pemula, untuk belajar tentang programmer pemula, untuk pseudocode itu sangat mudah diimplementasikan ke dalam kode program dibandingkan dengan flowchart. Nah, lanjut. Pseudocode itu walaupun pseudocode di atas masih bisa dimengerti, tapi ada beberapa statement yang ambigu atau membingungkan. Lanjut. Oke. Terus oke. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.